Wong Agung Mojopahit. Begitu Ratu Suhita atau Ratu Ayu Kenconowungu menyebut beliau. Menjadi sosok penting dalam bahaya kelaparan Majapahit pasca Perang Parekrep. Siapakah beliau? Yuk simak video ini hingga tuntas. Di sebelah timur Sumatera ada pulau besar atau Jawa yang sangat subur. Namun sayang, sebagian besar penduduknya masih menyembah berhala. Kalimat tersebut diungkapkan oleh Ibnu Battuta dalam buku catatan perjalanannya Al-Rilah yang terbit pada abad ke-14 Masehi. Dalam bukunya, Ibnu Battuta mengungkapkan kesedihannya bahwa sebagian besar masyarakat Jawa belum disentuh oleh dakwah Islam. Mereka masih diikuti kemusyrikan. Pada abad ke-15 Masehi, salinan buku Al-Rilah di perpustakaan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dibaca oleh seorang mahasiswanya, Malik Ibrahim. Mahasiswa tersebut lahir dan dibesarkan di Azerbaijan. Setelah membaca Al-Rilah, Malik Ibrahim sangat mengagumi perjalanan keliling dunia yang dilakukan oleh penulisnya sendiri, Ibnu Battuta. Karena pengaruh Al-Rilah, mahasiswa tersebut memiliki cita-cita kuat untuk berdakwah di Jawa, pulau subur yang diceritakan oleh Ibnu Battuta. Ia berharap penduduk Jawa yang mayoritas masih musyrik diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Setelah dinyatakan lulus kuliah dari Al-Azhar, Ibrahim mulai mewujudkan cita-citanya. Ia menumpang kapal layar yang digerakkan oleh tiupan angin muson barat. Dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun baginya untuk bisa mencapai pelabuhan Gresik, kota termaju di Jawa saat itu. Karena ia terlebih dahulu harus singgah menetap dan bekerja di beberapa kota pelabuhan yang dilaluinya untuk mengumpulkan dana. Dana tersebut dijadikan sebagai modal agar bisa survive ketika sampai di Jawa. Sewaktu kapal yang ditumpangi Maulana Malik Ibrahim merapat di pelabuhan Gresik, ternyata Majapahit dilanda konflik bersenjata. Konflik tersebut dikenal sebagai Perang Parekrep. Saat itu, Majapahit yang diperintah Raja Wikramawardhana harus menghadapi kelompok pemberontak yang berkekuatan besar. Perang Parekrep membuat sebagian besar petani tidak pergi ke sawah selama berbulan-bulan karena takut dibunuh oleh pemberontak. Majapahit pun mengalami gagal panen, padahal sebelumnya dikenal sebagai kerajaan bersuasembada pangan. Akibat gagal panen, masa paceklik tidak dapat dihindari. Kelaparan juga dialami sebagian besar masyarakat kelas menengah bawah yang tidak mampu membeli bahan pangan karena harganya meroket. Kondisi Majapahit yang dilanda krisis pangan membuat Maulana Malik Ibrahim tidak langsung berdakwah melalui ceramah-ceramah. Beliau memulai dakwah bil hal dengan memanfaatkan dana yang dimilikinya untuk membeli sawah-sawah terbengkalai di daerah aliran sungai Bengawan Sulu. Sebagian sumber sejarah menceritakan bahwa profesi pertama yang digeluti Ibrahim di Majapahit adalah sebagai pedagang. Ia berjualan di Bandar Gresik, yang keuntungannya dipakai untuk menambah modal dalam pendanaan dakwahnya. Meskipun tidak lama berdagang, keuntungan yang diperoleh Maulana Malik Ibrahim sangat banyak, karena ia berdagang dengan amanah dan humanis, seperti yang diajarkan dalam Islam. Tidak sedikit orang Majapahit yang senang bertransaksi dengan Maulana Malik Ibrahim, bahkan terpesona dengan agama Islam yang dianutnya.
Maulana Malik Ibrahim mengelola sawah-sawah terbengkalai yang dibelinya agar bisa ditanami kembali. Dengan ditanamani sejumlah orang sahabat barunya, orang asli Jawa yang masih non-muslim, ia mulai aktif sebagai petani. Maulana Malik Ibrahim pun mempelopori revolusi pertanian padi, dari sistem tada hujan menjadi sistem irigasi dengan memanfaatkan aliran sungai Bengawan Solo. Revolusi pertanian tersebut akhirnya diketahui oleh Raja Wikramawardhana. Maulana Malik Ibrahim pun diberi berhektar-hektar tanah oleh kerajaan untuk diolah menjadi sawah sistem irigasi. Banyak orang laki-laki juga dikerahkan kerajaan untuk membantu Maulana Malik Ibrahim dalam menjalankan revolusi pertanian tersebut. Perluasan wilayah pembuatan sawah irigasi semakin cepat dilaksanakan. Setelah adanya bantuan dari ribuan tentara Angkatan Laut Cina pimpinan Laksamana Cheng-ho. Selama beberapa bulan, sambil menantikan datangnya angin muson timur yang akan membawa mereka ke India dan Timur Tengah, tentara Cina membantu program revolusi pertanian yang digagas Ibrahim. Program revolusi pertanian pun akhirnya berhasil, sehingga swasembada pangan dapat kembali di Majapahit. Rakyat kelas menengah ke bawah tidak didera kelaparan lagi. Sepeninggal Wikramawardhana, putri beliau, Dyah Suhita, dinobatkan sebagai penguasa baru Majapahit. Perang Pagager pun berakhir karena kelompok pemberontak dapat ditumpas. Suhita yang perempuan diangkat sebagai penguasa Majapahit karena adik laki-lakinya Dyah Rana Wijaya masih kecil. Keluhuran akhlak yang ditunjukkan Ibrahim dan keberhasilan revolusi pertanian membuat banyak pejabat maupun rakyat Majapahit secara sukarela masuk ke agama Islam. Meskipun tidak masuk Islam, Maharani Suhita sangat menghormati Ibrahim yang dikenal sebagai figur berakhlak luhur. Ulama asal Azerbaijan yang oleh masyarakat dipanggil Syekh Maulana Malik Ibrahim tersebut menerima gelar kehormatan sebagai Wong Agung ing Majapahit. Oleh Ratu Suhita, Syekh Maulana Malik Ibrahim diberi sebidang tanah di Gresik untuk membangun pesantren dan sekolah dai. Pesantren ini dijadikan sebagai basis dakwah beliau. Dan karena kedudukan di kota pelabuhan tersebut, maka kelak beliau digelar sebagai Sunan Gresik. Banyak sejarawan yang menyatakan Sunan Gresik bukan termasuk pendiri ataupun penggiat Wali Songo, karena beliau wafat sebelum Sunan Ampel yang selaku sesepuh Wali Songo datang ke tanah Jawa. Maulana Malik Ibrahim adalah contoh konkret bahwa berdakwah melalui jalur ekonomi adalah sebuah langkah yang sangat bijaksana. Demikian ulasan dari kami tentang sosok Bapak Pertanian Nusantara. Akhir kata, teriring salam silaturahmi dan doa untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.